Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih dan mohon izin dari Bapak Pembantu Dekan 1 Pak Yusri, juga Bapak Ketua Jurusan Bapak Andi Betah untuk menyampaikan riset program studi ilmu perpustakaan. Pertama yang perlu ingin saya sampaikan bahwa riset ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengembangan program studi, juga bagian tak terpisahkan dari pencapaian tujuan kurikulum yang sudah disusun. Nah, inti dari tujuan peserta riset, ya, baik dosen maupun mahasiswa, yang pertama adalah penguatan kompetensi, ya, dan utamanya itu penguatan kompetensi terkait bidang ilmu inti, ya, dari kurikulum program studi ilmu perpustakaan. Nah, bidang inti tersebut berkaitan dengan bidang teori dan praktek perpustakaan dan kepustakawanan. Yang kedua yaitu bidang teori dan praktek information governance. Dan yang ketiga terkait dengan bidang teori dan praktek pengembangan ilmu pengetahuan. Bidang teori dan praktek rekod, ya, rekod. Bidang teori dan praktek rekod terkait rekod ilmu pengetahuan, rekod kegiatan dan kinerja organisasi, rekod tentang kegiatan dan budaya masyarakat, dan bidang-bidang lain yang dipandang perlu atau dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, belum kita menyusun riset program studi ilmu perpustakaan, maka untuk memperoleh, ya, menghasilkan peta, kita akan melalui suatu prosedur agar memperoleh hasil yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, prosedur tersebut yaitu pertama, ya, kita ada tim dari program studi yang melakukan penelusuran dari kajian yang berkembang, ya, tentang perkembangan penelitian di bidang library and information. Jadi bidang-bidang apa saja di bawah tema library dan information science kita telusuri. Nah, yang kedua kita mendatangkan para ahli, ya, kita minta beliau untuk menceritakan, ya, dari pengalaman beliau perkembangan riset yang sekarang terjadi ataupun potensi perkembangan riset di masa yang akan datang. Yang ketiga adalah masukan dari CPI, ya, Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia, dan juga diskusi di ya, Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Perpustakaan. Dan yang terakhir tentunya sebagai penguat adalah jadi peta yang akan kita sajikan itu hasil workshop, ya, hasil workshop para dosen dan para tenaga ahli yang dari hasil workshop itu melahirkan 6 bidang prioritas yang sebaiknya ditempuh di dalam penelitian di bidang ilmu perpustakaan dalam konteks kurikulum, ya, dalam konteks kurikulum program studi.
Yang pertama adalah librarianship and library. Jadi bidang-bidang penelitian terkait dengan kepustakawanan, ya ini mengenai bidang pekerjaan yang ditangani para pustakawan, dan library dan segala aspek tentang lembaga perpustakaan, baik isinya, prosesnya, tata laksananya maupun pelayanannya dan dampaknya kepada masyarakat. Kemudian library administration, yaitu yang terkait dengan kebijakan, manajemen, pelayanan, ya, terus manfaat bagi masyarakat dalam pelayanan dan sebagainya. Jadi ada bidang dua, bidang penelitian, yaitu library administration, ya ini menyangkut kebijakan, manajemen dan studi dampak. Yang ketiga yaitu information governance, yaitu tata kelola informasi. Tata kelola informasi ini paling tidak ada 3 bidang, yaitu public information, business information, dan pelayanan informasi. Bidang yang keempat yaitu information sharing and retrieval. Jadi berkembangnya website, ya, banyak orang punya perilaku tentang pencarian informasi, dan kita harus tahu bagaimana perkembangan masyarakat dalam pencarian informasi dan bagaimana tentunya punya kaitan dengan pelayanan perpustakaan. Apakah pelayanan perpustakaan bisa menjawab kebutuhan informasi masyarakat? Retrieval adalah bagaimana menemukan kembali informasi dengan cepat di era lebih-lebih di era teknologi. Tentunya banyak metode yang berkembang. Nah, tentunya di sini menjadi bidang yang diteliti. Yang kelima yaitu information and knowledge literacy, ya. Jadi bagaimana literasi, ya, bidang informasi dan pengetahuan. Dan salah satu yang sedang kita kembangkan adalah termasuk literasi kesejahteraan, ya. Itu sudah kita teliti, dunianya hampir dosen saya meneliti tentang literasi kewirausahaan yang jurnalnya sebentar lagi akan sudah 1 tahun ya diproses, tapi sudah di tahap akhir karena ada tahapan. Terus kemudian rural and community library yang terakhir. Jadi sekarang ini jadikan bidang, harus punya pengetahuan yang banyak tentang desa, ya, juga mahasiswa. Karena apa? Karena masyarakat desa harus diantar dengan pengetahuan bagaimana pola mereka, ya, membangun pengetahuan dan menyediakan perpustakaan agar masyarakat desa bisa memperoleh informasi pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, itulah bidang-bidang yang kita sarankan kepada mahasiswa. Tapi sebelum sana, saya perlu menyampaikan, ya, problematika di dalam penulisan penelitian skripsi. Yang pertama itu adalah judul sudah usang, ya, sudah usang. Nah, sudah tidak relevan. Ini ada beberapa judul yang seperti itu. Yang kedua, duplikasi judul, ya. Ini harus dihindari duplikasi judul. Kalau toh diterapkan judulnya sama di tempat yang berbeda, maka harus punya alasan yang kuat, ya. Dan tentunya duplikasi ini jika terlalu banyak itu akan mempengaruhi kredibilitas. Yang ketiga, tidak relevan dengan perkembangan ilmu dan kompetensi, ya, peneliti judul-judul yang tidak relevan dengan perkembangan ilmu dan kompetensi. Nah, yang ketiga, tidak sesuai, ya, judul tidak sesuai dengan core atau bidang ilmu. Ya, di latar belakang seringkali latar belakangnya bukan ilmu perpustakaan dan informasi, tetapi ilmu komunikasi, ilmu yang berhubungan dengan itu, ilmu administrasi masih oke, ya, tapi harus masuk ke ilmu perpustakaan dan informasi. Yang ketiga,
permasalahan, ya, permasalahannya tidak relevan ya dengan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan pengembangan pengetahuan. Permasalahan yang diajukan itu tidak relevan dengan perkembangan besar, dan tentunya ini kurang diharapkan. Nah, atas dasar persoalan tersebut, maka kita ngasih panduan bahwa bidang-bidang ini adalah bidang-bidang yang sedang berkembang dan potensi berkembang di masa yang akan datang di 4 bidang tersebut. Nah, sebagai contoh, maka bisa ditampilkan, Pak, yang klaster pertama. Halo? Nah, klaster librarianship and library. Pak. Library, perpustakawanan dan perpustakaan. Nah, perpustakawanan ya, ini bisa meliput tentang filsafat perpustakawanan ya, bagaimana bidang misalnya terkait dengan apa sih sekarang yang ditangani para pustakawan di lapangan. Ya, apakah ada perkembangan dari waktu ke kemudian tradisi kepustakaan, ya, tradisi nilai, tradisi praktek, tradisi budaya, ya. Kemudian etika profesi, peran profesi informasi dalam literasi, ya, peran pustakawan dalam konteks ini sebagai peran profesi informasi dalam literasi informasi. Kemudian penelitian tentang organisasi profesi, ya. Judul-judul ini jarang diteliti oleh mahasiswa. Nah, mungkin perlu ke depan ya ada mahasiswa yang cukup tradisi, banyak tradisi kepustakawanan di desa-desa, ya, di kelompok-kelompok masyarakat, dan itu perlu diteliti, perlu dicatat, ya, dan kemudian dibagi pengetahuan kita tentang kekayaan dari ilmu pengetahuan yang dimiliki masyarakat. Lanjut. Ya, tentang administrasi manajemen, ya, mulai dari manajemen sumber daya manusia, lembaga informasi, ya, manajemen strategis lembaga informasi, kebijakan dan perencanaan penggunaan informasi, manajemen aset digital, desain pelayanan lembaga informasi, kompetensi lembaga informasi, pemimpinan dan pengambilan keputusan, ya, di bidang pengembangan perpustakaan dan informasi, kerjasama dan transformasi di dalam pengelolaan, ya, bahan-bahan pengetahuan dan informasi, ya, ekonomi politik informasi, pemasaran lembaga informasi. Nah, ini sudah ya lembaga manajemen sumber daya manusia ini ada tapi S2, ya, manajemen strategis lembaga informasi, ada juga S1, akan yang sekarang lagi menulis skripsi tentang strategi kearsipan, ya, Universitas Brawijaya. Kebijakan dan pengembangan informasi, ini ada beberapa mahasiswa tapi juga belum banyak, tapi masih banyak yang terbuka di bidang-bidang ini untuk penelitian. Ya, tentunya mahasiswa harus rajin untuk menelusuri, tapi ini bisa menjadi kata kunci, ya, dalam menelusuri buku ataupun jurnal-jurnal sebagai bahan awal, ya, untuk memilih judul yang tepat dan baik. Nah, tata kelola informasi ini mulai kebijakan tata kelola informasi, ya, etika dan hukum informasi, privasi dan keamanan informasi, manajemen risiko, audit informasi,
keterbukaan informasi, demokrasi dan informasi, budaya informasi. Ini masih merupakan topik-topik ya. Kalian nanti dari topik-topik itu akan keluar jurnal apa saja. Aduh, kalau sudah keluar jurnal apa saja Anda pelajari. Kira-kira Anda menulis ya tentunya yang berhubungan dengan jurnal-jurnal yang sudah ada. Tentunya tidak menduplikasi, juga tidak judul harus tetap update ya. Ada manajemen rekod, budaya informasi, ya, manajemen dokumen, manajemen data, kurasi data, manajemen pengetahuan, produksi pengetahuan dan inovasi, ya, berbagi atau transfer pengetahuan, reservasi pengetahuan, model pembelajaran dalam masyarakat pengetahuan. Nah, ini masih terbuka luas dan ini merupakan tema-tema baik sekarang maupun tema-tema usaha yang akan datang. Tentunya ini hanya panduan tentang bidang yang punya peluang ya untuk pengembangan dan penguatan terhadap kurikulum kita. Nah, juga pencarian dan pembalik ini juga menjadi tren penelitian baru ya. Sama terkait dengan arsitektur dan sistem informasi ya. Bagaimana kita membuat suatu bangunan ya di dalam tata kelola informasi. Visualisasi informasi ya. Banyak sekarang karena informasi banyak dan ini butuh menarik perhatian masyarakat, maka seni visual ya. Seni visual itu berkembang sangat cepat karena itu juga menjadi minat ya. Jadi minat penelitian baru. Bibliometrika ya, ini tentang referensi, penelitian tentang referensi ini banyak dimensinya. Pola kebutuhan dan perilaku pencarian informasi visual ya. Perpustakaan digital, rekod arsip elektronik, sistem organisasi informasi pengetahuan, taksonomi pengetahuan, klasifikasi dan analisis objek, pengindakan dan thesaurus. Ya. Ini menjadi tema-tema yang lagi in dan apabila mahasiswa mau mendalami tentang ini, tentunya ini akan menjadi bekal ya untuk terjun di lanjut. Literasi dan informasi pengetahuan ya. Jadi pengetahuan itu yang dibutuhkan banyak. Yang pertama literasi kemampuan dasar pengetahuan ya. Terus kemudian literasi teknologi informasi. Kemudian literasi informasi. Kemudian literasi inovasi dan kreasi dan inovasi ada ya. Kemudian ada literasi kewirausahaan dan seterusnya. Jadi banyak literasi, artinya bangunan informasi yang perlu dikuasai masyarakat dan masyarakat perlu berpengetahuan seperti itu. Dan tentunya mahasiswa perpustakaan harus punya perhatian untuk meneliti itu dan bagaimana ilmu perpustakaan dan informasi bisa melayani mereka, karena itu perlu diteliti tentang budaya membaca, hubungannya dengan teknologi, komunikasi ilmiah, pemasaran komunikasi publik, perilaku pengguna informasi, misinformasi dan disinformasi, kebebasan intelektual, kajian literasi baru, dan lain-lain yang terkait dengan literasi informasi dan pengetahuan. Ini merupakan bidang yang sangat potensial baik sekarang maupun yang akan datang. Yang ketiga, yang terakhir, ya, yang keenam. Lanjut Pak. Nah, perpustakaan desa atau komunitas atau rural community libraries. Jadi kalau dulu perpustakaan itu identik dengan pusat-pusat kota ya. Tapi ke depan itu paradigma harus dimulai balik bahwa orang desa yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia itu harus mendapat keutamaan dalam pelayanan ilmu pengetahuan ya. Nah, karena itu perlu
di riset bagaimana supaya perpustakaan di desa itu berkembang. Tentunya tentang riset tentang kebutuhan informasi masyarakat desa, tentang bagaimana pola kebutuhan, ilmu pengetahuan dari masyarakat desa. Kemudian jenis kelembagaan seperti apa yang cocok untuk masyarakat desa, perpustakaan yang seperti apa yang cocok dan sesuai dengan masyarakat desa, yaitu terkait dengan agen-agen literasi informasi. Kemudian literasi kesejahteraan, desa pintar, pengembangan perusahaan desa cerdas dan lain-lain. Ini banyak tema terkait dengan perpustakaan desa. Nah, ini sekedar tentang apa yang sekarang yang berpotensi di masa yang akan datang. Nah, mudah-mudahan dengan panduan ini mahasiswa bisa memilih yang tepat sehingga akan menunjang kompetensi inti yang dimiliki, yang seharus dikuasai oleh mahasiswa. Saya kira demikian Pak dari saya. Nanti pertanyaan-pertanyaan bisa dialamatkan ke website Prodi. Nanti tentu akan direspon oleh program ini. Dan saya mohon maaf karena saya harus ke Sumber Sekar. Saya mohon pamit dulu Pak Andi, Pak Padek, Pak Yusri, dan prodi yang lain, yang lain. Nah, kami langsung pamit. Baik, kami mohon.